Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, 23 April tahun 2021, dan kita akan mengikuti renungan pagi atau renungan harian kita untuk hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang baru, yang ajaib yang hendak kami terima sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya kesempatan untuk belajar firman-Mu pagi ini, pekabaran firman Tuhan yang kami hendak dengar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, renungan pagi kita 23 April 2021 hari ini dengan judul Kasih karunia-Nya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Kasih karunia-Nya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan kita. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berbahagialah jiwa yang dapat berkata, aku ini bersalah di hadapan Allah, tetapi Yesuslah pengantaraku. Aku telah melanggar hukum-Nya. Aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri, tetapi aku menerima darah indah yang tercurah di Golgota sebagai pembelaanku sepenuhnya. Aku ini sudah hilang dalam Adam, tetapi dipulihkan dalam Kristus. Allah yang sangat mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal untuk mati, tidak akan membiarkan aku binasa, sementara bertobat dan penuh penyesalan jiwa. Ia tidak akan memandang kepadaku, karena aku sama sekali tidak layak, tetapi ia akan memandang kepada wajah yang diurapinya. Ia akan memandang kepada pengganti dan penanggungku, serta mendengarkan pembelaan dan pembelaku, yang mati karena dosaku, agar aku dapat dibenarkan Allah dalam Yesus. Oleh memandang Yesus, aku akan diubahkan kepada peta Allah. Aku tidak dapat mengubah tabiatku sendiri, tetapi oleh memandang Yesus, aku akan menangkap rohnya dan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Hati yang dipenuhi oleh anugerah Kristus akan kelihatan jelas oleh kedamaian dan sukacitanya. Maka di mana Kristus berdiam, tabiat akan menjadi disucikan, ditinggikan, diangkat derajatnya, dan dipermuliakan. Kalik seluruh dunia mengasihi semua orang yang percaya kepada anaknya, yang tunggal sebagai juru selamat pribadi mereka, bahkan sama seperti Ia mengasihi anaknya itu. Di dunia ini pun dan sekarang juga kemurahan hati-Nya dicurahkan atas kita sampai begitu ajaib keluasaannya. Ia telah memberikan kepada manusia karunia terang dan Raja Surga, dan beserta dengan Dia telah dicurahkannya segenap harta surga, sebanyak yang telah dijanjikannya kepada kita bagi hidup yang akan datang. Ia juga mencurahkan karunia-karunia kerajaan atas kita dalam hidup ini, dan sebagai rakyat anugerah-Nya, Ia mau supaya kita menggemari segala sesuatu yang akan mempermuliakan, meluaskan, dan meninggikan tabiat kita. Tuhan telah menyediakan pertunjukan-pertunjukan yang paling indah dari anugerah-Nya untuk menguatkan dan memberanikan hati. Saudaraku yang kekasih, renungan kita pada pagi hari ini, bahwa kita tidak boleh untuk berkata bahwa kita ini di hadapan Allah, kita ini benar, kita ini lebih benar dari orang yang lain, kita lebih baik dari orang yang lain. Ingat bahwa perlakuan itu seperti Lukas pasal 18, kita adalah orang Farisi yang memperlakukan atau menyamakan orang lain dengan dirinya tidak sama.
bahwa dia lebih baik dari orang lain. Ingat saudara, kita dibenarkan hanya melalui anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Dan pekabaran pada pagi hari ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita membutuhkan iman untuk percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang mencoba berbicara tentang siapa Yesus, bahkan dengan berani mengatakan bahwa Yesus tidak benar mati. Cerita tentang Golgota adalah cerita dongeng. Bayangkan saudara, bagaimana mungkin orang yang tidak meyakini tentang Yesus lalu kemudian mau mengintervensi tentang keyakinan tentang Yesus itu. Artinya bahwa untuk berbicara tentang Yesus, kita perlu mengenal Yesus. Untuk mengenal Yesus, kita perlu iman untuk mempercayai tentang siapa Yesus itu. Bahkan ada orang juga mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu adalah buku dongeng, buku kuno yang tidak ada gunanya. Tapi coba saudara-saudara, kita lihat begitu banyak orang di atas dunia ini, bisa jutaan, bisa bahkan lebih daripada itu, orang telah mengenal, diubahkan oleh karena firman Tuhan, oleh karena Alkitab itu. Lalu bagaimana mungkin orang lain berkata bahwa buku itu buku dongeng semata? Saudara, di sini perlu iman. Kepada saudara yang juga ingin belajar tentang Alkitab, saudara perlu iman. Saudara yang mau belajar tentang Yesus, saudara perlu iman untuk percaya kepada Yesus. Itu paling penting. Dan iman itu kita boleh dapatkan oleh karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita, yang dapat meneguhkan kita, yang dapat menguatkan kita. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua di pagi hari ini, jangan cepat terprovokasi dengan ajaran yang ada di channel YouTube yang lain, bahwa Alkitab itu tidak benar, Yesus itu tidak sebenarnya mati. Ingat saudara, yang berkata demikian orang-orang yang memang tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana mereka mendapatkan kuasa untuk berkata demikian? Itulah sebabnya apa yang saya dan saudara percaya tentang anugerah karunia Allah yang besar tentang Yesus itu, mari perteguhkan itu di dalam kehidupan kita. Minta kuasa Roh Kudus bahwa pengorbanan Yesus di Golgota itu tidak sia-sia bagi kita. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada saat ini. Amin. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pagi ini, meneguhkan iman kami bahwa kami patut dan beriman kuat percaya kepada Yesus. Anugerah Allah yang indah dalam hidup kami. Kematian Yesus, pengorbanannya di Golgota bukanlah merupakan cerita dongeng belaka, tapi itu merupakan satu keteguhan yang pernah terjadi di atas dunia. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki iman yang kuat di dalam Yesus. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami, bila dapat berjalan dengan baik sesuai dengan setiap rencana Tuhan. Inilah doa kami, ampuni dosa kekurangan kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.